Universitas Patimura khususnya di program studi Teknik Transportasi Laut, karena kebetulan program studi ini baru yang kedua di Indonesia. Hai Sobat Suara Patimura, balik lagi bersama Tabita Laurencia di sini dalam kampus Beta. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Nah, langsung saja nih, Pak, apa kabarnya? Baik, puji Ya, Tuhan baik. Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang. Saya Lodewijk Wulan, Ketua Program Studi Teknik Transportasi Laut Universitas Patimura. Selamat datang, Pak. Ya. Oke. Nah, Biasa dipanggil Odik saja Odik ya. saja, oke, Ya. Bapak Odik. Nah, Pak, visi prodi dari Teknik Transportasi Laut tuh apa, Pak? Ya, kebetulan prodi ini baru didirikan tahun 2021 kemarin, tepatnya 13 Agustus 2021 baru diluncurkan. Visi kami adalah menjadi program studi yang bermutu, yang bisa menghasilkan SDM dan IPTEX yang terutama di bidang transportasi laut dan juga memiliki jejaring di nasional ataupun di internasional. Oke, wah, luar biasa ya. Iya. Nah, Pak, mata kuliah yang membedakan prodi ini nih dari sejenis prodi yang ada tapi di kampus lain itu seperti apa, Pak? Ya, prodi ini kalau di Indonesia ini baru yang kedua. Yang pertamanya ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tapi kalau kita lihat di dunia itu lebih mengarah ke navigasi. Sedangkan di Indonesia kita lebih mengarah kepada konektivitas antar pulau dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang dikenal kalau di bidang transportasi laut disebut telematika transportasi. Jadi kita punya kompetensi, dia mengarah ke sana, penciri kita itu di situ, telematika transportasi. Berarti baru ya, baru cuma 2 lagi di Indonesia. Ya, betul sekali. Di Universitas Institut Di Institut Teknologi 10 November sama di Unpati. dan di Unpati yang kedua. Sangat menarik nih. Nah, Pak, kemudian pembelajaran dengan menggunakan metode-metode seperti apa nih, Pak, dalam prodi Teknik Transportasi Laut? Karena kita baru, kemudian kita diperhadapkan dengan konsep baru dalam kurikulum di Indonesia, diperkenalkan dengan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita punya kebebasan untuk menyusun kurikulum dan metode yang akan dipakai. Salah satunya kita juga akan menyiapkan mahasiswa untuk namanya itu Sitrans Unpati Super Sailing. Jadi kita case based learning begitu, langsung di kapal. Jadi mahasiswa yang baru ini, kebetulan yang baru ini 9 orang. Jadi kami sudah menyiapkan mereka sudah mulai saving sedikit-sedikit dari semester 1, semester 2, semester 3 kita sudah super sailing. Ikut salah satu pelayaran entah nanti ke bagian timur, misalnya kita ke Jayapura, ataupun ke arah barat atau ke Makassar, di mana mahasiswa itu belajar langsung di atas kapal. Itu, ya, ya seperti itu. Oke. Nah, sarana pendukung pembelajaran yang tersedia di prodi seperti apa, Pak? Karena prodi baru, sebenarnya kita punya prasarana memang cukup terbatas. Tapi karena untuk transportasi laut kita didukung oleh laboratorium-laboratorium yang dimiliki baik oleh teknik perkapalan atau teknik sistem perkapalan, dan itu cukup lengkap di Unpati. Sedangkan untuk laboratorium yang belum tersedia di Unpati, ITS Departemen Transportasi Laut di sana itu sudah kita sudah melakukan pembicaraan terbuka untuk mahasiswa kami ada di sana untuk melakukan praktek, khususnya untuk laboratorium perencanaan pelabuhan dan laboratorium telematika transportasi. Oke. Nah, Pak, ada berapa jumlah dosen dalam prodi dan pakar-pakarnya? Ya, inisiasi pendirian prodi ini kan sudah dari tahun 2010 ketika prodi teknik perkapalan melakukan
tracer study dan labor market demand. Jadi sudah melakukan persiapan atau penyiapan untuk staf pengajar. Jadi untuk studi S2 dan S3-nya sudah mulai diarahkan untuk ke situ. Saat ini di Prodi Transportasi Laut ada 7 dengan kompetensi masing-masing, 2 S3, 1 sementara studi S3 kualifikasinya, dan 4 lainnya kualifikasi magister. Oke. Ya. Nah Pak, dari hasil research study menunjukkan proses kerja lulusan apakah cukup besar? Ya, saya rasa ketika kita adalah negara kepulauan, provinsi kita juga provinsi kepulauan, koneksi antar pulau itu sangat tergantung pada transportasi laut, didukung oleh transportasi udara ataupun darat dan penyeberangan. Jadi prospeknya itu pasti sangat-sangat terbuka lebar ya. Mahasiswa kami profilnya itu untuk lulusan diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai seorang perencana tentang tipe kapal apa yang sesuai untuk lintasan tertentu, berapa jumlahnya, besarnya seperti apa, kemudian merencanakan pelabuhan, terminal laut harus seperti apa, kemudian merencanakan sistem logistik antar pulau itu harus seperti apa. Jadi cukup terbuka dan menjanjikan menurut saya. Nah Pak, dari ketika misalkan saya nih lulus dari teknik transportasi laut ini, bidang-bidang pekerjaan apa saja yang bisa saya dapatkan? Seluruh industri yang berkaitan dengan kemaritiman, ya misalnya untuk industri pelayaran, ya, industri freight forwarder di pelabuhan ya, kemudian industri yang di pelabuhan juga, karena kita tahu pelabuhan itu bukan satu industri, itu ada banyak sekali industri di dalam lingkungan pelabuhan. Kemudian juga bisa sebagai seorang konsultan, surveyor dan sebagainya, akademisi pun boleh dan dimungkinkan dari profil lulusan program studi teknik transportasi laut. Jadi tidak perlu ragu gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang ternyata baru ada nih di Unus Patimura, tapi jangan ragu nih karena memang kita nih daerah kepulauan ya Pak ya, yang itu belum termasuk instansi pemerintah ya. Misalnya di Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya. Sangat diperlukan sekali ya. Iya. Nah Pak, Bapak bisa menyampaikan ajakan sedikit untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin bergabung dalam teknik transportasi laut. Dengar-dengar nih Pak ada beasiswa nih Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia, adik-adik di seluruh Indonesia, saya mengajak seluruh Indonesia karena kebetulan program studi ini baru yang kedua di Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk datang dan belajar di Universitas Patimura, khususnya di program studi teknik transportasi laut, karena di program studi teknik transportasi laut kami berusaha untuk menciptakan atmosfer perkuliahan yang kondusif sehingga Anda bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan pengalaman industri yang juga cukup mumpuni begitu ya, dan tidak perlu ragu untuk masuk di sini karena di sini juga tersedia banyak sekali beasiswa, misalnya KIP kuliah, tapi juga ada dari Pertamina, ada dari PPA, ada dari BKI, dari Afirmasi dan sebagainya. Jadi kita punya banyak beasiswa, di samping juga nanti ada disediakan oleh universitas, ya seperti itu. Wow, sangat menarik ya. Nah, buat teman-teman nih yang lagi dilema nih mau masuk atau enggak, ternyata sudah disampaikan, sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Odik. Nah, semoga teman-teman bisa mendapat beasiswa, mencari-cari beasiswa banyak sekali itu dari Pertamina, dari KIP juga dan juga dari Unpati sendiri. Nah, akhir kata terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya. Oke, untuk teman-teman Sobat Suara Patimura, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @suara.patimura. Jangan lupa untuk subscribe
channel YouTube kita di Suara Patimura. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Tabita Laurencia pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.